Oke, setelah kita mengetahui tentang sampling distribution of sample mean yang kemudian diturunkan menjadi central limit theorem, jadi kita akan menggunakan sampling distribution of sample mean itu atau kita menggunakan central limit theorem itu untuk menjawab berbagai permasalahan di perusahaan, berbagai permasalahan sehari-hari. Nah, disebutkan bahwa kita bisa mengkonversi semua distribusi normal menjadi distribusi normal yang standar. Nah, jadi ada perbedaan antara distribusi normal dengan distribusi normal yang standar atau standar normal distribution. Kalau standar normal distribution itu dia nilai-nilai dalam satu distribusi tersebut itu diubah menjadi nilai Z. Nah, ini nilai Z-nya. Kalau kalian ingat waktu kita pembahasan tentang materi dispersi, di sana kan ada tentang mencari nilai Z. Nah, nilai Z ini kan sebenarnya kan nilai yang dibakukan dari satu nilai tertentu yang variatif menjadi satu nilai yang dibakukan. Dibakukan terhadap apa? Dibakukan terhadap ini standar deviasinya. Jadi kalau kita lihat di sini formulanya ini kan X nilai tertentu dikurang dengan rata-rata populasi dibagi dengan standar error. Jadi di sini adalah error dia terhadap populasi dibagi dengan standar error populasinya. Nah, lalu menggunakan nilai Z ini kita bisa menggunakan tabel standar normal di appendix B3 untuk menghitung probability dari satu observasi dalam range tertentu di sini. Jadi maksudnya apa? Nanti akan kita cek di soal penggunaannya yang lebih bisa dimengerti. Nah, di sini ketika kita melakukan sampel dari populasi, kemudian kita lebih tertarik untuk melihat distribusi rata-ratanya. Yang tadi ya, sampling distribution of sample mean, bukan sampling distribution saja. Nah, berarti di sini yang kita cek itu adalah sampel mean-nya dibanding nilai X-nya saja. Nah, berarti kita ubah nih ya nilai Z sama dengan X min mu dibagi standar deviasi ini, X-nya diubah menjadi rata-rata sampel. Kemudian kita menggunakan standar error of the mean dari N observasi daripada kita menggunakan si standar deviasi populasinya. Nah, sekarang si populasinya, standar deviasi populasi sekarang kita ubah menjadi standar error, ini standar error of the mean. Rumusnya adalah yang ini ya. Standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. Nah, sekarang berarti nilai Z-nya adalah formulanya yang dari sini sekarang menjadi seperti ini. Kita mencari nilai Z-nya berdasarkan rata-rata sampel dikurangi mu rata-rata populasi dibagi dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar N. N ini adalah jumlah sampelnya. Nah, sekarang kita gunakan tuh si central limit theoremnya atau kita gunakan sampling distribution of sample mean-nya yang sudah kita konversikan menjadi standar normal distribution. Ini nilainya, nilai Z ini kita konversikan ya. Di sini kita gunakan untuk menjawab soal. Nah, ini contohnya ya. Quality Assurance Department dari Cola Incorporation, dia ngelihat record tentang jumlah cola di jumbo botolnya, di botol jumbonya ya. Actual amount of cola itu adalah sangat penting ya. Jadi jumlah aktual cola itu di botol itu sangat penting. Tapi bervariasi. Nah, ini small amount ya. Dari satu botol ke botol yang lain. Jadi walaupun diisi oleh mesin, mungkin jumlahnya akan bervariasi dengan variasi yang sedikit di sini. Nah, Cola Incorporation dia tidak pengen underfill the bottle. Jadi jangan sampai botol isi botolnya itu kurang. Nah, tapi
dia tidak bisa mengisi botol itu berlebih di masing-masing botol. Kemudian record yang ada mengindikasikan bahwa kolanya itu, jumlah kola di setiap botol itu mengikuti distribusi normal. Kemudian dengan rata-rata jumlah kola per botolnya itu ada 31,2 ons di sini. Dan population standard deviation-nya itu ada 0,4 ons di sini. Nah, pada jam 8 pagi hari ini, quality technician secara random memilih 16 botol dari filling line-nya. Kemudian rata-rata jumlah cola yang ada di botol tersebut ternyata 31,38. Nah, kan rata-rata si populasinya itu ada 31,2. Dengan standar deviasi ada 0,4. Nah, ternyata pas dilakukan sampling random dari 16 botol, ditemukan rata-ratanya bukan 31,2 tapi 31,38. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah ini hasil yang tidak mungkin? Jadi kayak ini sebenarnya hasil yang rata-rata mungkin seperti itu hasilnya, atau itu harusnya tidak mungkin terjadi kalau kita mengambil sampel 16 dan rata-rata 31,38. Nah, kemudian apakah proses fillingnya itu dia mengisi soda di botolnya itu terlalu banyak, atau dengan kata lain, apakah sampling error 0,18 ons itu adalah sesuatu yang tidak biasa. Ini kan 0,18 dari mana? Dari sini ya, 31,38 dikurangi 31,2. Jadi kan ada sampling errornya ya, sampling errornya 0,18. Nah, apakah 0,18 ini adalah hal yang biasa saja atau sebenarnya itu bukan hal yang biasa, itu harusnya tidak mungkin terjadi. Nah, kita cek di sini. Pertama, kita hitung terlebih dahulu nilai Z-nya. Nah, nilai Z-nya kita masukkan ke formulanya, dapatlah nilai Z-nya adalah 1,8. Nah, numeratornya yang di atas ya, ini adalah sampling error. Denominatornya adalah standar error dari sampling distribution of sample mean. Nah, jadi sebenarnya Z ini mengekspresikan sampling error dalam standar unit. Jadi dengan kata lain ini adalah standar errornya. Ini sampling error dibandingkan dengan standar error of the sampling distribution. Nah, berarti ini kan mengekspresikan sampling error dalam standar tertentu, dalam standar error of the sampling distribution. Atau kata lainnya adalah ini adalah standar errornya. Nah, sekarang kita cek nih ya. Tadi dapatlah angkanya 1,8. Ini saya ambil di appendix B3. Ini cara membacanya untuk Z kan 1,8 ya. Ini 1,8. Nah, berarti ini 1,0, 1,1 sampai 1,8 yang ini. Nah, 1,80 ya, berarti yang di sini nih, 0,4641. Nah, 0,4641 ini adalah berada di sini nih, daerah yang diarsir. 0,461. Nah, sekarang kita cek ya. Probability atau likelihood dari Z value-nya lebih besar dari 1,8. Nah, kan kita kan pengen ngecek nih ini sampelnya kan 31,38. Berapa sih probabilitas sebenarnya cola yang diisi itu rata-ratanya itu lebih besar dari 31,38. Nah, ini yang mau kita cek nih di sini. Karena di sini nilainya adalah 0,4641, berarti nilai di sini berapa? Nilai di sini didapatkan dari
nilainya itu adalah 0,0359. Dapat dari mana? Ini 0,461. Ini total kurva di sini adalah setengah kan? Ini setengah, ini setengah. Nah, berarti 0,5 kurang 0,4641, yaitu 0,0359. Berarti probabilitas atau likelihood, kemungkinan nilai Z value-nya lebih besar dari 1,8 itu adalah 0,359 atau 0,04%. Kemungkinan si botolnya itu, si kolanya itu dia lebih besar, rata-ratanya lebih besar dari 1,8 di Z value. Kalau dari dalam ounce dia lebih besar dari 31,38. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Harusnya di sini ya kurang dari 4% kemungkinan kita bisa mengambil sampel yang terdiri dari 16 observasi dari populasi normal dengan rata-rata 31,2 ounce dan population standard deviation-nya adalah 0,4 ounce, dan menemukan sampel minnya itu sama atau lebih besar dari 31,38. Nah, ini panjang banget ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kurang dari 4% kita menjumpai bahwa sampel kita itu harusnya lebih besar atau sama dengan 31,38. Hanya sekitar 4%. Hanya kurang dari 4% kemungkinan sampel kita itu rata-ratanya ada 31,38. Tapi ternyata pas saat ini kita lakukan sampling, ternyata sampling kita itu rata-rata 31,38 nih. Padahal kemungkinan cuma 4%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa prosesnya itu mengisi terlalu banyak cola di botolnya. Jadi ini bukan hal yang biasa, ketemu 31,38 ounce dalam rata-rata 31,38 ounce di 16 botol cola. Cuman 4%, tapi ternyata sekarang kita dapat itu bukan hal yang biasa. Karena bukan hal yang biasa, berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa proses mengisi kolanya itu terlalu banyak cola. Jadi lebih baik prosesnya kita hentikan dulu, kita koreksi, kemudian kita cek kesalahannya ada di mana. Jadi jangan sampai pas kita melakukan sampling sekali lagi, kita ketemu rata-rata sampelnya 31,38 ounce di sini. Oke, nanti kita akan lanjut ke menghitung sampel size.